dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan memintanya supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya.
sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, Anda ingin dikasih atau lebih dikasih, mana yang akan Anda pilih? Sesuatu yang biasa atau sesuatu yang lebih? Dikasihi atau lebih dikasih? Didengarkan atau lebih didengarkan? Dilihat atau lebih dilihat? Diakui atau lebih diakui? Mana yang lebih Anda pilih? Kalau kita mau jujur kepada diri kita masing-masing, ternyata kita itu lebih memilih yang lebih itu tadi. Tidak ada yang mau memilih yang biasa saja, tidak ada. Buktinya apa? Kalau kita
menceritakan hidup kita atau kita melihat ke dalam diri kita, permasalahan yang kita merasa bahwa kita lebih menderita daripada orang lain. Kenapa orang lain itu tidak mau mendengarkan kita, padahal kita sendiri yang tidak mau mendengarkan orang lain? Kenapa orang itu tidak mau mengakui saya, padahal kita sendiri yang tidak mau mengakui orang lain? Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita itu ingin lebih, dan lebih. Pertanyaannya bagi Anda dan saya di hadapan Tuhan, apakah kita juga seperti itu? Apakah kita juga lebih mencintai Tuhan daripada yang lain? Dan hari ini Tuhan bertanya kepada Anda dan saya. Ia bertanya tidak hanya kepada Simon Petrus, tapi juga kepada Anda dan saya. Dan pertanyaannya dikatakan dengan jelas dalam bacaan Injil. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mari kita refleksikan pertanyaan ini, mari kita renungkan pertanyaan Tuhan ini dalam hidup kita. Apakah kita sudah melebihi orang lain dalam mencintai Tuhan? Atau jangan-jangan ya kita tidak lebih dari orang lain, kita hanya biasa-biasa saja, standar saja. Dan cinta kita ya kadangkala justru lebih rendah daripada orang lain. Kalau itu yang terjadi dan itu kembali ke dalam hidup kita, apa yang kita rasakan? Apa yang kita akan alami? Tentu kita akan kecewa, tentu kita akan sedih. Pertanyaannya, kalau kita tidak mau dibegitukan, kenapa kita melakukan hal tersebut di hadapan Tuhan? Bukankah harusnya di hadapan Tuhan kita memberikan yang lebih dibandingkan yang kita punya? Mengapa kita justru berhitung di hadapan Tuhan? Kita menuntut Tuhan melakukan ini, melakukan itu dalam hidup ini. Tetapi apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Seringkali kita justru menyalahkan Tuhan. Kenapa ini ikut terjadi? Kenapa itu terjadi? Tetapi apakah sudah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini? Sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan melebihi mereka ini. Dan itulah yang ditanyakan Tuhan kepada kita. Tidak cukup hanya mencintai, tetapi yang Tuhan harapkan dari kita adalah cinta yang melebihi semua orang. Dan itulah yang diminta dari Anda dan saya. Maka mari kita berjuang terus-menerus dalam segala kelemahan dan kerapuan hidup kita. Mencintai Tuhan melebihi semua orang. Tidak mau berhitung di hadapan Tuhan, tetapi berusaha dalam hidup ini apa yang bisa ku lakukan untuk Tuhan. Untuk membantu orang memuliakan Tuhan, terutama dalam teladan hidupku. Dan salah satunya adalah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Mewartakan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang membenci kita. Bahkan kita diminta untuk mendoakan mereka. Dan itulah yang harusnya kita lakukan, kita perjuangkan. Sehingga dalam hidup ini, wujud cinta kita melebihi semua orang adalah mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mudah, tetapi kita terus berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai wujud cinta kita kepadanya melebihi mereka ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.